Sahabat Bahtera, ini pembahasan yang menarik sepanjang zaman. Di samping membahas tentang Tuhan, tentang agama, dan bahasan tentang seks ini merupakan bahasan yang menarik juga. Tidak kalah menarik ketika kita membahas Tuhan atau membahas agama. Nah, kali ini tentang semen retention. Saya tidak membahas dari sisi kesehatan, saya tidak membahas dari sisi cara-caranya, saya juga tidak membahas dari sisi akibatnya atau manfaatnya apa. Tetapi setidaknya kalau Anda nanti mencoba melakukan dengan cara-cara yang tepat, manfaat itu tentu Anda rasakan sendiri dan bukan karena teori-teori yang ada. Apa sih semen retention itu? Jadi bagi sahabat-sahabat yang belum mengenal istilah semen retention, itu adalah seseorang yang tidak mengalami ejakulasi. Ini kita bedakan ya, ejakulasi dengan orgasme merupakan dua hal yang berbeda. Para pelaku semen retention, dia mengalami orgasme, tetapi tidak mengalami ejakulasi. Nah mungkin para biksu-biksu, para orang-orang yang selibat, yang tidak nikah, dan mereka hidup sebagai pendeta di acara-acara agama mereka masing-masing, dan mereka selibat itu artinya tidak mempunyai keluarga, otomatis tidak berhubungan seks. Mereka melakukan semen retention, yaitu tidak ejakulasi. Kadang mereka yang melakukan selibat ini tidak memberitahu keluar bahwa mereka tidak mempunyai istri, tidak melakukan hubungan seks. Tetapi banyak kasus yang kemudian mencuat ke publik bahwa ternyata banyak sekali perlakuan antara laki-laki dan wanita di mana mereka kemudian melakukan hubungan seks itu secara tersembunyi. Jadi di luarnya saja mereka mengatakan bahwa mereka melakukan semen retention. Tetapi ternyata mereka melakukan itu secara diam-diam. Nah ini kembali lagi, kalau itu terjadi itu adalah karena ego atau karena ketidaktepatan dalam memahami hal tersebut. Sahabat Bahtera, ini menarik karena akhir-akhir milenial ini banyak juga gerakan yang dinamakan no fap. Jadi no itu tidak, fap itu slang dari arti masturbasi atau onani. Jadi gerakan itu adalah gerakan no fap ya. Itu adalah gerakan untuk tidak onani atau tidak masturbasi. Gerakan ini bagus sebetulnya karena untuk mencegah atau mengurangi kecanduan akan pornografi. Pornografi ini candu. Dan gerakan no fap ini adalah gerakan untuk mengurangi itu. Untuk mengajak orang-orang yang tadinya kecanduan pornografi kemudian tidak melakukan hal itu lagi. Jadi gerakannya namanya no fap. Tidak melakukan. Ini juga dua hal yang berbeda. Semen retention dan no fap merupakan dua hal yang berbeda. Tetapi saya ingin mengajak sahabat Bahtera untuk memahami mekanisme dasar mengapa para leluhur, para pejalan batin, master-master pejalan batin juga menganjurkan untuk melakukan semen retention sewajarnya. Saya katakan sewajarnya karena segala sesuatu yang ditekan, segala sesuatu yang dipaksakan, segala sesuatu yang dihindari itu malah akan menyebabkan impact yang lebih hebat lagi. Istilahnya kalau Anda bunuh satu itu akan tumbuh 1000. Jadi kalau Anda membunuh satu keinginan seks Anda ketika itu keluar, itu akan tumbuh 1000 keinginan seks. Karena itu tidak alami, sangat tidak alami. Nah mungkin banyak sekali yang menerapkan teknik-teknik semen retention atau no fap, tapi dia menghindari atau menahan atau kemudian sengaja untuk tidak melakukan hal itu. Nah sekali lagi karena
cara kerja pikiran itu Anda bunuh satu tumbuh seribu, maka semua hal yang Anda hindari itu akan menjadi obsesi. Ini yang penting kita ingat. Segala sesuatu yang Anda hindari akan menjadikan obsesi. Nah, semen retention kalau itu terjadi secara alami dan dilakukan secara alami, itu oke-oke saja karena dia tidak akan menimbulkan obsesi. Nah, kita kembali lagi bahwa orgasme dan ejakulasi adalah dua hal yang berbeda. Orgasme adalah rasa puas yang membuncah atau trance yang mendalam. Bagi sahabat-sahabat yang pada saat kita melakukan retreat meditasi, ada teknik yang saya sebut sebagai cosmic orgasm, dan sahabat-sahabat yang melakukan teknik itu berhasil untuk merasakan cosmic orgasm, orgasmenya yang Anda rasakan akan sama atau bahkan lebih membuncah daripada saat melakukan seks. Karena orgasme tidak hanya didapatkan pada saat melakukan seks, orgasme ya. Orgasme, perasaan yang membuncah, bahagia yang sangat, itu juga orgasme. Merasa puas yang sangat, itu juga orgasme. Nah, ejakulasi itu merupakan titik akhir dari orgasme yang ditandai dengan keluarnya cairan. Kalau terjadi ejakulasi, semuanya selesai. Tubuh Anda akan memberikan respon-respon rileks, lemas, kemudian tidak mau ngapa-ngapain, hanya menikmati masa bengongnya itu setelah terjadi ejakulasi. Tapi orgasme tidak menyebabkan demikian. Ketika Anda merasakan orgasme yang membuncah, bahkan ini akan bisa memberikan energi yang meluap. Vitalitas meningkat, konsentrasi meningkat, kemudian kreativitas juga meningkat. Karena pengelolaan orgasme, yaitu pengelolaan energi. Tetapi ketika energi itu sampai di ujung dan terjadi ejakulasi, semuanya finish. Nah, ketika semuanya finish itu, setiap manusia mempunyai waktu yang berbeda-beda untuk membangun kembali tentang bagaimana dia membangkitkan untuk mencapai ejakulasi lagi. Ada manusia yang hanya butuh beberapa menit, ada yang butuh beberapa jam, ada yang butuh beberapa hari, atau bahkan ada yang butuh beberapa minggu kalau itu ejakulasi. Orgasme adalah sebuah perasaan membuncah sangat, atau kalau Anda sering ngedrak, istilahnya adalah pecah. Anda pecah. Anda merasakan pecah. Anda merasakan pecah di sana. Tetapi tidak ejakulasi. Karena orgasme ini merupakan sebuah ritme yang naik turun. Anda merasakan naik, kemudian turun lagi, nikmatnya. Naik, turun lagi, naik, turun lagi. Tapi ketika itu sampai di ujung dan dibiarkan terus, akan terjadi ejakulasi. Nah, semen retention ini, para leluhur mengatakan, kenapa kok harus semen retention? Kenapa kok ejakulasi ini tidak dilakukan sesering mungkin? Karena apa? Karena this is the basic of creation. Ini adalah basic dari penciptaan. Ketika manusia laki-laki mengeluarkan sperma dan itu bertemu dengan sel telur, itu merupakan awal penciptaan. The basic of creation. Karena itu sangat penting sekali, maka kemudian para leluhur memberikan pesan. Kalau itu keluar, cairan itu keluar, sperma keluar, sel telur keluar, gunakanlah hanya ketika kamu mau menciptakan sesuatu. Gunakanlah hanya ketika kamu akan membuat sebuah creation. Jadi jangan dipergunakan sembarangan.
Atau jangan dikeluarkan sembarangan, jangan dikeluarkan terus-terusan. Kalau orang Jawa itu ada istilah jompo ya, atau jampe gitu, atau kami kekelen. Encok lah, boyoen gitu kan, boyoen. Kita mengenal itu bahwa orang yang sangat sering sekali melakukan seks dan ejakulasi, mungkin setiap hari dia ejakulasi, dia akan boyoen. Pada umur tertentu, dia akan merasakan sakit di tulang-tulang punggungnya. Kalau ada istilah juga lututnya kopong itu, dengkulnya kopong itu. Ini bukan istilah yang sembarang dipakai karena mereka-mereka yang melakukan itu setiap hari dan ejakulasi setiap hari, the basic of creation ini dikeluarkan sembarangan, maka kemudian tubuhnya lama-lama akan rusak. Karena ini adalah saripati kehidupan. Sperma Anda adalah saripati kehidupan. Sel telur Anda juga merupakan saripati kehidupan. Maka kemudian leluhur memberikan pesan, gunakanlah itu, keluarkanlah itu apabila kamu akan melakukan penciptaan. Nah lalu, kalau sedang tidak melakukan penciptaan, apa yang dilakukan? Sedangkan seks merupakan kebutuhan dasar manusia. Kita tidak bisa menghindari itu karena itu kebutuhan dasar. Maka mereka-mereka yang menghindari seks, kalau tadi ada gerakan untuk tidak onani, untuk tidak masturbasi, kalau itu dihindari, dia akan menjadi obsesi malah. Itu akan menjadi angan-angan. Nah karena seks tidak perlu dihindari, maka Anda bisa mengalami orgasm without ejaculation. Ini namanya semen retention, yang disebut sebagai semen retention. Tentu saja, basic pemahaman bahwa ejakulasi hanya digunakan untuk creation, untuk menciptakan sesuatu, ini harus dipahami dengan benar. Karena kalau itu dikeluarkan terus-menerus, hanya karena kita menganggap orgasme itu berada di dalam ejakulasi, maka kita akan kehilangan daya hidup. Kita akan kehilangan sumber energi vital kita yang nanti kita perlukan pada saat tubuh sudah expire dan kita harus melepaskan tubuh kita. Kita perlu daya pendorong itu. Kalau daya pendorong itu nggak ada, kita harus dibantu oleh sesuatu dari luar. Kalau di agama, itu dimetaforkan bahwa Anda akan dicabut nyawanya oleh malaikat. Karena Anda nggak bisa keluar sendiri. Kita nggak punya daya hidup untuk mengeluarkan kita sendiri. Lah sudah dihabis-habiskan kok. Selama hidup Anda ecer-ecer kemana-mana. Ketika itu diperlukan sebagai pendorong akhir kita untuk melepaskan badan, kita nggak punya daya hidup itu. Nah maka agama memberikan metafora, ada malaikat pencabut nyawa karena harus dibantu. Tetapi kalau tidak, manusia bisa keluar dengan sendirinya, melepaskan tubuhnya yang sudah aus dan tidak perlu bantuan siapa-siapa. Nah tentu, orang yang dibantu dan orang yang tidak, tersiksa yang mana? Contohnya saya sedang duduk, kemudian saya memegang kursi ini. Saya ditarik untuk keluar dari kursi ini atau suruh berdiri, tapi saya nggak mau. Karena saya terikat dengan kursi. Otomatis saya sakit. Mungkin saya akan teriak. Wah, karena saya sakit. Tetapi kalau saya sadar dan saya bisa berdiri sendiri, melepaskan kursi ini atas kemauan saya sendiri, tidak akan ada rasa sakit karena saya tidak terikat dengan kursi. Kembali lagi ke semen retention. Kalau yang Anda perlukan orgasme atau ejakulasi. Orgasme tidak harus ejakulasi. Tetapi untuk mencapai ejakulasi,
Anda harus mencapai di titik puncaknya orgasme. Karena ejakulasi merupakan titik akhir di mana tubuh memberikan respon, that's finish. Dan selesai, berhenti. Kira-kira apa yang Anda perlukan? Orgasme atau ejakulasi? Sahabat, semen retention, mengapa kok kita bisa untuk tidak mengeluarkan cairan pada saat ejakulasi? Karena secara alami mekanisme dari tubuh kita sudah mengeluarkan itu pada saat dibutuhkan. Ada istilah mimpi basah. Kenapa? Karena itu mekanisme alami untuk mengeluarkan cairan yang memang sudah sangat penuh. Tapi karena kadang manusia itu terburu-buru untuk tidak mengalami hal-hal yang alami, maka dia memaksakan untuk mengeluarkan itu setiap hari, dijadwal mungkin seminggu 3 kali, atau seminggu 5 kali. Padahal ada mekanisme alami untuk mengeluarkan cairan tubuh manusia yang memang sudah memenuhi kapasitasnya. Laki-laki dan perempuan sama. Tubuh kita punya mekanisme sendiri untuk mengeluarkan cairan-cairan yang memang sudah penuh dari kapasitas. Dan itu alami. Maka kemudian karena kita terdorong oleh birahi yang menjadikan kita tidak alami untuk mengeluarkan itu, maka kemudian kita ejakulasi berulang kali. Kalau dasar pemahaman tadi kita pahami bahwa this is the basic of creation, kita akan paham, oh iya, ternyata kalau manusia ejakulasi berulang kali setiap hari, itu akan merugikan tubuh kita sendiri. Karena itu adalah energi. Nah, yang tidak tepat menurut saya adalah para pelaku semen retention ini pada saat dia menahan untuk tidak ejakulasi, but they doing nothing. Dia tidak melakukan apa-apa terhadap tubuhnya. Dia hanya menahan. Bayangkan kalau dalam 1 minggu Anda latihan untuk tidak ejakulasi, semen retention, itu ada luapan. Karena birahi itu akan memuncak. Emosi tidak terkendali mungkin, tiba-tiba marah, tiba-tiba gelisah. Dan bagaimana cara menangani ini? Biasanya hanya disarankan Anda olahraga, Anda melakukan kegiatan-kegiatan yang lain agar energi Anda tersalurkan. Tetapi sebetulnya tidak hanya kita melakukan itu. Kenapa? Karena kalau kita hanya melampiaskan dengan kegiatan-kegiatan lain, kita menghindari, kita menjauhkan diri kita dari luapan-luapan rasa yang keluar ini. Nah, kalau itu kita hindari, sesuatu yang kita hindari itu akan menjadi obsesi. Dan itu akan terpupuk terus, obsesi untuk ejakulasi. Malah Anda nantinya tidak akan bisa menghindari dari ini. Mungkin Anda bisa melakukan sebulan, 2 bulan, tetapi setelah itu Anda akan balik ke basic lagi. Karena apa? Karena Anda menghindari. Nah, di Cosmic Orgasm ada sebuah teknik pernafasan yang kita lakukan untuk menyelaraskan kita dengan luapan-luapan yang terjadi. Karena semuanya berawal dari nafas. Ritme nafas kita, cara mengeluarkan nafas kita, cara kita bernafas, apakah itu lewat hidung, apakah itu lewat mulut, itu akan menyebabkan siklus di dalam tubuh kita. Dan kalau itu tidak dilakukan, pelaku-pelaku semen retention hanya berpaling, menjauhkan dari rasa-rasa yang membuncah dengan kegiatan yang lain, olahraga yang semakin sering, berkegiatan yang banyak. Itu tidak menyelesaikan energi, itu hanya mengalihkan atensi. Mengalihkan perhatian yang tadinya perhatian kepada rasa yang membuncah, kini dialihkan kepada kegiatan-kegiatan yang lain. Dan bagi saya itu tidak tepat.
Karena kita tidak menerima sepenuhnya. Kita sedang mengalami kenyataan yang membuncah. Perasaan yang membuncah ini adalah apa adanya. Karena memang sedang tidak dikeluarkan. Dan ini sederhana. Segala sesuatu yang tidak seimbang di dalam tubuh bisa diseimbangkan dengan pola nafas. Sekali lagi, segala sesuatu yang tidak seimbang di dalam tubuh bisa diseimbangkan dengan pola nafas. Karena nafas akan mempengaruhi pikiran. Dan pikiran akan mempengaruhi energi kita. Nah, bagaimana dengan NoFap tadi? Mengapa kok? Itu bagus loh, idenya bagus ya. Idenya untuk menghindari pornografi, kecanduan nonton film porno itu bagus. Mengapa? Karena begini, mungkin Anda yang menonton video ini pernah kecanduan film porno. Dan apa yang Anda tunggu di dalam film porno itu? Yang Anda tunggu adalah masa-masa film itu memberikan zoom atau shoot pada saat sperma keluar. Karena apa? Sensasinya di sana. Ketika Anda melihat video itu dan sperma keluar di zoom, itu yang ditunggu. Tahu nggak bahayanya apa? Kalau Anda sering melihat ini berulang kali, yang di zoom dan keluar, itu kita lihat berulang kali, itu membentuk memori di dalam bawah sadar kita. Dan apa bahayanya memori itu? Pada saat nanti Anda beneran melakukan hubungan seks, memori itulah yang akan dikejar oleh Anda. Apa efeknya? Ejakulasi dini. Karena memori itu mengatakan bahwa cepat, capai ini, cepat. Capai seperti film ini, cepat. Kita semuanya mungkin nggak menyadari tentang itu. Tetapi Anda membuat rekaman-rekaman itu secara tidak sadar. Kembali ke semen retention. Kalau kita merasakan orgasme dalam tindakan-tindakan yang lain yang tidak melulu tentang seks, maka hal yang kita capai bukan hanya sama, tetapi rasa buncahan-buncahan, kebahagiaan yang sangat, kepuasan yang sangat, trans, keindahan yang sangat, sesuatu yang berada di puncak dengan sangat. Dan mungkin bahkan lebih dari kegiatan seks itu sendiri. Tetapi karena seks merupakan kebutuhan dasar, jangan dihindari. Kita bisa melakukan bentuk-bentuk yang lain tanpa ejakulasi. Dan itu yang namanya semen retention. Untuk apa? Untuk daya cipta kita, untuk daya hidup kita. Untuk sesuatu yang metaforanya adalah bersinar di dalam hidup kita. Kalau kita ingat cerita tentang raja-raja, entah itu di Cina, entah itu di Jawa, mereka punya banyak sekali selir. Tetapi para raja-raja ini disuplai oleh makanan-makanan dari kerajaan, vitamin-vitamin, suplemen-suplemen untuk dirinya. Dengan begitu pun para raja-raja ini mengalami drop fisik pada saat sudah mulai tua. Karena akibat tadi, punya banyak selir, tentu saja akan mengalami sering sekali ejakulasi, menghambur-hamburkan daya hidup. Nah, apalagi kalau Anda tidak disuplai vitamin, makanan tidak bergizi, suplai makanan Anda tidak mendukung kesehatan Anda, dan Anda hanya menuruti ego untuk ejakulasi setiap hari, semprot sana, semprot sini, apa yang terjadi? Kehilangan daya hidup. Apa yang terjadi ketika kita kehilangan daya hidup? Kalau orang Jawa bilang ngelungkruk, mukanya nggak cerah, terlihat lebih tua daripada umurnya, sinar mukanya itu nggak ceria.
Jadi ketika Anda melihat orang yang lebih tua daripada umurnya gitu. Kalau orang mengatakan muka boros gitu ya, muka boros. Jangan-jangan itu sering ejakulasi. Jadi cairannya banyak sekali dikeluarkan, nggak berguna, bukan untuk creation, tetapi itu memboroskan daya hidup yang kemudian berpengaruh kepada fisik. Sahabat, saya tidak membicarakan tentang keuntungan. Ada banyak orang yang membicarakan tentang keuntungan semen retention. Muka tampak lebih muda, ceria terus, senyumnya tidak dipaksakan. Gitu. Karena senyum keluar dari sesuatu yang membuncah. Sesuatu yang sering digapai dalam kedalaman rasa puas yang sangat dalam orgasme. Dan itu akan terpancar. Orang mengatakan inner beauty. Kalau sering melakukan seks ejakulasi setiap hari, bisa dilihat, mungkin mukanya akan tampak boros, lebih tua dari umurnya. Sahabat Batra, semen retention diperuntukkan untuk menjaga agar manusia menjaga bahwa the basic of creation itu adalah mulia sekali. The basic of creation ini hanya diperlukan bila harus dilakukan untuk berkreasi. Dan memang ledakan penduduk jumlah tentang manusia timbul karena kita tidak sadar tentang the basic of creation. Sehingga sperma dikeluarkan di mana-mana. Sahabat Batra, kita mungkin akan bicara banyak tentang orgasme dan ejakulasi. Dan ini dua hal yang berbeda. Bagaimana kita bisa mencapai orgasme tanpa ejakulasi? Orang bilang bahwa itu adalah bagian dari tantra. Saya tidak mengatakan demikian, karena saya bukan pengajar tantra. Dan saya juga bukan pengajar semen retention. Saya hanya pejalan batin yang menyelami sisi-sisi kehidupan dengan sederhana. Dan ternyata hubungan antara orgasme dan semen retention merupakan sederhana sekali. Sederhananya apa? Ketika daya hidup itu Anda sering keluarkan di mana-mana, berceceran, Anda akan kehilangan daya hidup Anda. Ketika kita kehilangan daya hidup kita tidak akan mampu untuk memahami jalan-jalan kehidupan kita secara jernih. Dan apakah kita perlu untuk melakukan semen retention? Mungkin perlu Anda coba yang belum pernah mencoba. Anda coba selama seminggu, 2 minggu, 1 bulan, kemudian manfaatnya apa? Karena kalau kita bicara manfaat, masing-masing orang akan berbeda-beda dalam manfaat ini. Sahabat Batra, ternyata sudah 30 menit sendiri kita bicara tentang semen retention. Dan ini saya teringat karena sekali lagi ada yang pernah bertanya di dalam salah satu komen. Kalau memang ini mau dilanjutkan, bagian mana yang akan dilanjutkan, silakan Anda, sahabat Batra, bisa memberikan komentar atau kita bisa berdiskusi di channel Telegram. Linknya ada di deskripsi pada tema video ini. Terima kasih sudah bersama saya Gung Webe di Ruang Diri. Semoga bermanfaat. Salam cinta dan bahagia.